Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mohon kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini, ada kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Nah, baik. Untuk menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang mana? Arpa sakit, Pak. Arpa sakit. Ya, Pak. Mari kita sama-sama berdoakan, mudah-mudahan Arpa segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah SWT ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi, Man. Nah, masih ada. Nah, itu masih ada. Kenapa dia tidak konsentrasi? Kita, ya, apa nak? Iya, di minggu semalam kita membahas hal terpuji, yaitu hikmah, sajaan, dan adalah. Peserta didik mampu menceritakan kembali kisah kejayaan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar, tangguh, dan berani sebagai implementasi kisah kejayaan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah Nabi Lut itu? Silakan nak. Amin. Itu berarti kan tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, betul kan? Betul kan nak? Sudah diberikan kepada dia kesempurnaan, contoh menjadi seorang laki-laki. Nah, ternyata diubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Sama juga dengan sebaliknya, dari perempuan berubah menjadi laki-laki. Berarti dia kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Nah, ini kita bagi 4 kelompok. Ayo silakan nak. Silakan nak. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan membagi ya LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Mana kelompok 1? Ya. Ini LKPD-nya untuk kelompok 1, silakan itu dikerjakan. Kelompok 2? Oh iya. Semangat ya. Ini LKPD-nya untuk dikerjakan. Kemudian kelompok 3 mana? Nah, silakan supaya dikerjakan ya. Kelompok 4? Ya, ini kelompok 4 semangat ini ya. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana? Ada kendala? Silakan. Bagaimana-banyaknya? Bagaimana keseluruhannya? Hasilnya ya. Ini dibahas tentang apa tadi? Banyak itu, ya kan? Tadi sudah diperhatikan dulu ya. Nah, untuk kelompok 2 tadi itu apa tadi? Dia tadi kan banyak kesalahan dari dulu, ya kan? Supaya dibuat banyak ya. Banyak dari itu. Nah, untuk apa? Kelompok 3 bagaimana, Mas? Ada masalah? Aman? Aman, Pak. Apa yang dibahas di sini? LGBT dalam pandangan Islam. Ada Islam kan?
seksual. Dua jenis dia kan? Satu jenisnya berubah jenis. Bagaimana pandangan kita terhadap? Ya, masih banyak-banyak jenis. Nah, untuk kelompok 4 ada masalah? Aman Pak. Apa tadi yang dibahas di sini? Dampak LGBT dan antisipasinya dalam masyarakat. Ya, kalau dikatakan dampak berarti apa tujuannya? Kan gitu ini. Kalau dikatakan dampak, apakah LGBT ini bagus atau tidak? Kemudian untuk kelompok 4? Hah? Luar biasa di kelompok 4 ini. Number 1. Padahal dari segi nomor urut 4. Rupanya nomor 1. Bagus ya. Nah, ya. Kalau udah siap biar kita langsung presentasi ya. Ya, ya. Bagaimana kami sudah selesai? Sudah. Nah. Saya akan langsung. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami adalah pertama, masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kedua, melakukan hubungan bersama jenis, kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Ketiga, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran merajalela. Mau bertanya siapa? Siapa? Oh, terlalu banyak ini. Nah, kita atur aja ya nak. Jadi karena terlalu banyak menanya, bagaimana kalau bertanya satu orang dari masing-masing kelompok? Oke? Oke, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kaum Sodom dibinasakan oleh Allah? Terima kasih. Nah, baik, itulah pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kaum Sodom dibinasakan oleh Allah? Karena Allah binasakan kaum Sodom karena dosa-dosa mereka yang sudah sangat berat. Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa Dia tidak akan membiarkan dosa merajalela. Nah, itulah jawabannya mengapa kaum Sodom dibinasakan. Ya, kelompok 3 ada yang bertanya? Nah, silakan. Berdiri nak. Apa pertanyaan Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana azab yang diturunkan Allah kepada kaum Sodom? Ya. Nah, bagaimana azabnya? Bapak ada tadi di video itu ada sebenarnya kan? Ya, tapi dilengkapi lah, ayo. Apa aja itu? Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. Yang keenam, Allah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan. Nah, itulah tadi ya azab yang diberikan oleh Allah kepada negeri Sodom. Ada 6 siksa. Nah, ada lagi kelompok 4 silakan ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dari kelompok 4, apakah homoseksualitas itu menjadi faktor utama kehancuran Sodom? Terima kasih. Ya, jelas ini pertanyaan tadi. Apa faktor utama homoseksualitas? Ya. Pertanyaan dari kelompok 4. Apakah homoseksualitas menjadi faktor utama kehancuran Sodom? Homoseksualitas adalah salah satu dosa yang dilakukan oleh kaum Sodom. Namun, menurut beberapa ahli, homoseksualitas bukanlah faktor utama kehancuran Sodom. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kehancuran Sodom adalah kesombongan, kekerasan, dan ketidakadilan. Ya. Ya, faktor utamanya itu bukan hanya mengenai
hubungan sesama jenis atau homoseksual. Ada juga tadi berupa kesombongan, keserakahan, Ibu. Kemudian bahkan kaum Sodom itu menyembah berhala. Ya, itu tambahnya ya nak ya. Yang dilakukan kaum Sodom, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan dulu aplaus kepada kelompok 1. Berikan dulu aplaus untuk kita semua. Lantas, bagaimana kesimpulan dari pelajaran yang kita dapat hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, cuci tangan. Banyak ini. Cuci tangan dulu. Ayo. Oh, banyak. Ayo, silakan. Satu-satu. Dari mana? Dari usaha dulu ya. Dari usaha. Silakan nak, baca nak. Bagaimana hasil diskusinya nak? Apa namanya? Hasil kesimpulan dalam hal pelajaran mengenai kisah Nabi Lut ini, kita dapat ambil hikmahnya, terutama mengenai perlakuan kaum negeri Sodom itu perbuatan maksiat. Dalam hal homoseksualitas itu kan termasuk perbuatan maksiat. Nah, jadi harapan Bapak kepada kami sekalian, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal ini ya. Mari sama-sama kita hindari dengan cara apa? Tetap berdoa, beriman, menjalankan segala ibadah, ya kan nak? Nah, baru kita tetap selalu berbuat baik. Nanti kita seperti Nabi Lut, dia tabah, gigih, sabar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Kalau dia nggak dikasih makan, sabar. Ya, nggak dikasih minum, sabar. Ya, harus sabar. Nggak dikasih jajan orang tuanya, sabar. Ya, semua pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya nak, dengan menjalankan. Ya, harapan Bapak, mari kita semua supaya jangan sampai terjerumus dalam melakukan perbuatan maksiat. Anak kami sekalian, saya kerjakan tugas hari itu pada halaman 40 sampai 45. Ada situ bagian pilihan ganda dan isian supaya dikerjakan. Ya, nah, itu dikerjakan. Besok dikubur. Bisa? Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.